selamat malam teman-teman semua. Senang ketemu lagi saya dengan Yulia Dan saya Roma. Ya, teman-teman gimana kabarnya? Baik-baik saja? Iya. Ya, Kamu baik? Ya, sangat baik, Bu. Dan, ya aku juga baik. sehat banget juga hari ini. Ya, walaupun di Jakarta mungkin kurang baik ya, karena ada banyak sekali orang yang kena COVID lagi. Tapi kita akan jaga prokes dan kita akan selalu berdoa supaya Tuhan memberikan perlindungan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ketemu lagi untuk membahas pasal yang istimewa. Iya, karena hari ini kita akan membahas dari 2 Korintus pasal 5. Iya, betul. Itu salah satu pasal yang sangat terkenal sesuai dengan seri kita, yaitu Alkitab. Artinya, Iya, kita membahas pasal-pasal yang terkenal Alkitab gitu ya. Jadi salah satu pasal yang terkenal dari 2 Korintus 5, teman-teman pasti tahu, dan ini biasanya ayat hafalan juga ya. Dari... yang mana itu? Wah, nanti juga kayaknya akan digali, semoga. Ya, udah pasti ya. Iya. Ini salah satu pasal yang saya kira sangat menolong kita untuk tahu status kita di hadapan Tuhan, ya. Iya. Oke, teman-teman, kita akan sekali lagi menjelaskan tentang metode. Mungkin kita nggak akan bahas banyak, tetapi admin akan memberikan penjelasan atau memberikan link kalau saudara ingin belajar metode SABDA, singkatan dari Simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. ya. Oke, gimana nih Roma? Kita bisa mulai sekarang? Iya bisa, Bu, tapi kita akan mengundang Ya, guest tamu kita hari ini. yang spesial banget. Dan yang satunya, ya, kita akan mengundang 2 teman kita yang akan bersama-sama dengan saya dan Ibu Yulia akan membahas dari 2 Korintus 5 dengan ayat yang akan mereka pilih. Nah, sembari menunggu, iya, sudah bergabung nih. Halo Samuel. Halo Sam. Shalom. Shalom. Halo Tere. Shalom. Ya, halo Kak Hai, Roma ketemu dan lagi, juga Tere. Yulia. Halo. Iya, wah Tere hari ini cerah deh. Iya, dengan suasana biru ya di sana. Iya. Oke, iya, sebelum kita menggali dan mengenal lebih dekat tentang 2 Korintus 5, kita akan berdoa sama-sama sebagai langkah nol. Kita akan menyerahkan acara ini dalam tangan kasih Tuhan. Untuk itu, saya minta kesediaan Tere bisa membuka dalam doa. Oke, kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau selalu ada dan selalu menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, menggali dari 2 Korintus 5. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, di dalam Kak Samuel, Bu Yulia, Kak Roma, bahkan semua peserta yang ikut menonton hari ini dan juga ikut gabung bersama dengan kami. Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang berbicara bagi kami melalui firman yang kami pelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Iya, kita akan mengenal pasal 5 dari 2 Korintus supaya penggalian kita lakukan dengan konteks yang benar ya. Karena itu Roma akan menuntun kita untuk boleh menggali overview untuk 2 Korintus. Ya. Iya, Bu. Jadi minggu lalu kan kalau teman-teman mengikuti nanti atau teman-teman yang belum juga mengikuti bisa nanti lihat rekaman tundanya. Minggu lalu kita membahas dari 1 Korintus pasal 12 dan pasal 13 tentang rupa-rupa karunia dan kasih. Nah, kalau kemarin kita tahu ya kalau latar belakang Jemaat Korintus itu adalah kenapa Paulus harus menuliskan suratnya yang pertama, karena ternyata banyak masalah gitu ya di dalam kehidupan jemaat. Ada yang sombong dengan beragam karunianya, ada yang melakukan pencabulan, dan ada juga yang membuat kelompok-kelompok sendiri gitu dengan pemimpinnya sendiri-sendiri. Jadi terlalu banyak masalah yang di sana sehingga Paulus harus menuliskan suratnya yang kedua, 2 Korintus. Nah, ketika dia menuliskan surat 2 Korintus ini, dia bersyukur gitu ya, kalau di teman-teman nanti lihat, dia bersyukur karena ternyata ada respon yang baik ketika dia menuliskan suratnya yang kedua ya. Jadi ketika Paulus menegur jemaat, ada respon yang baik yang diterima oleh Paulus gitu. Jadi dia bersyukur untuk rekan-rekan dari jemaatnya yang bertobat gitu, Bu. Ya, 2 Korintus ini menjadi surat yang spesial karena ini menjadi salah satu surat yang paling pribadi
yang Paulus kirim kepada jemaat yang dia rintis, ya. Surat pribadi di satu pihak memang menyenangkan karena bisa mengetahui hati Paulus dan beban Paulus terhadap jemaat ini, tetapi juga ada nada sedih. Iya. Kira-kira nada sedih apa nih, Roma? Nada sedihnya ternyata di sana ada guru-guru palsu, ada orang yang ingin mengaburkan kerasulan Paulus. Makanya surat ini sangat personal karena Paulus memberitahukan bahwa dia adalah seorang rasul yang Tuhan panggil, yang Tuhan khususkan untuk melayani gitu. Jadi ada sebagian orang yang ikut dengan pandangan bahwa benar nggak sih Paulus ini rasul, benar nggak sih Paulus ini dipanggil Tuhan gitu. Jadi ada orang yang percaya, makanya Paulus di situ menegaskan ya dengan jelas bahwa dia adalah hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Ya, boleh dibilang 2 Korintus itu juga menjadi salah satu surat pembelaan Paulus terhadap keraguan orang-orang atau guru-guru palsu yang mencoba mengacaukan jemaat di Korintus. Jadi sekalipun mereka sudah mengenal Paulus, tetapi ternyata masih bisa diselewengkan gitu ya. Sehingga Paulus cukup sedih melihat keadaan ini dan tetapi dia sangat rindu gitu ya untuk mengembalikan jemaat ini untuk mempercayai dia. Karena itu Paulus menulis surat yang sangat personal tapi juga sangat tegas, dan pada saat yang sama menjadi surat yang menggembirakan gitu ya, karena jemaat boleh melihat apa yang dilakukan Tuhan terhadap Paulus dan terhadap jemaat ini sungguh menjadi satu tonggak untuk mereka bisa lewati ya. Jadi setiap jemaat itu sebenarnya mereka punya banyak masalah ya. Pasti kayak gereja kita sekarang iya, ya. masih Bu. Gereja mana sih yang nggak punya masalah? Iya, tapi kalau bisa dikembalikan itu sangat menyenangkan. Jadi nada surat ini gimana? Iya, kalau dari penjelasan Ibu Yula berarti nada surat ini ada sedihnya, ada senangnya gitu. Seperti penjelasan dari Ibu Yula lagi. Istimewanya lagi Bu, ini surat selain personal tadi, surat ini salah satu gimana Paulus menuliskan tentang kehidupan pribadinya paling lengkapnya di Perjanjian Baru ya, gimana dia dipanggil Tuhan, sampai Tuhan utus juga ke beberapa tempat gitu untuk melayani Tuhan, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Iya. Nah, banyak kita akan belajar dari 2 Korintus ya. Tapi sebenarnya bukan hanya 2 loh. Paulus ini menuliskan 3. Iya. Tapi yang satu hilang karena Paulus pernah menyebutkan surat terdahulu gitu ya. Iya. Jadi kemungkinan besar ada 3 surat, tetapi yang dikanonkan, yang akhirnya diterima sebagai surat kanon hanya 2 saja. Iya. Oke, kita akan mengerucut. Kita sudah melihat bagaimana gambaran dari 2 Korintus dan kita akan merujuk ke pasal 5 yang akan kita gali pada malam hari ini bersama dengan Tere dan juga Kak Samuel. Nah, kita akan buka ya sama-sama teman-teman, silahkan buka Alkitabnya, buka Alkitab di dalam HP-nya juga dari 2 Korintus 5. Kita akan belajar dari ayat yang dipilih. Dan sebelum itu saya akan bertanya ya sedikit tentang overview dari pasal 5 ini. Nah, kalau saya bertanya kepada Kak Samuel yang sudah ready di sana, dalam pasal 5 ini ada berapa ayat yang dituliskan oleh Paulus dan juga ada berapa perikop? Nah, di sini. Di sini ada 21 ayat dan 2 perikop. Iya. Bisa dijelaskan perikopnya? Dalam perikop yang pertama dikatakan bahwa jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Jelas sekali di situ dikatakan dari kata tawar saja kita sudah tahu bahwa kita bisa tebak bahwa tawar hati adalah sesuatu kejadian yang dialami oleh seseorang yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah pelayanan untuk perdamaian. Iya. Kalau kita melihat di situ dikatakan bahwa ada pelayanan, kita bisa mengerti bahwa ada orang yang melakukan atau memberitakan kabar perdamaian untuk menolong orang menjadi teman Allah, atau bisa kita katakan berbaik dengan Allah melalui Yesus Kristus, atau juga kita bisa katakan bahwa utusan-utusan Allah yang membawa berita bahwa manusia dengan Allah bisa berdamai. Oke, iya. Jadi Samuel sudah jelaskan ya untuk kesan umum yang didapatkan dari 2 Korintus 5 ya. Nah, selain itu ada tokoh-tokoh yang disebutkan di sini. Mungkin Tere bisa menambahkan tokoh-tokohnya.
Iya. Di pasal 2 Korintus 5 ini tokoh-tokohnya itu ada Allah, Kristus, Roh Kudus, Paulus, dan juga orang percaya saat ini. Jemaat Korintus. Iya, jemaat Korintus juga. Dan di sana yang lebih sering dipakai juga kata kita, itu siapa? Kita itu adalah orang percaya dan pelayan-pelayan Tuhan saat ini. Dan Paulus. Dan rekan-rekan Paulus. Iya, rekan-rekan juga melayani jemaat di Korintus. Iya. Jadi Paulus banyak menggunakan kata kita, kata kami di situ ya. Jadi Paulus dan rekan-rekannya melayani jemaat Korintus. Nah, ada kata-kata yang teman-teman temukan ketika menggali dari pasal 5 ini yang sering diulang-ulang sebagai penekanan? Mungkin Samuel bisa melihat. Seperti yang kita lihat bersama bahwa kata yang sering diulang ada kata kediaman, ada juga kata kemah, ada juga kata kita dan kami, itu yang paling banyak diucapkan. Dan ada kata lahiria, batinia, dan yang paling satu aja disebut tapi itu sangat menarik adalah Roh Kudus. Oke. Ya, jadi ada beberapa kata yang sering ditekankan oleh Paulus. Apakah Tere juga menemukan hal yang sama? Tapi ada ini juga kata baru, itu juga sering diucapkan di sini. Setelah itu juga perdamaian sama menguasai. Contohnya ada yang menguasai diri juga gitu, sama kata kediaman. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Samuel. Oke. Kediaman. Ya, jadi ada beberapa kata yang sering diulang-ulang ya, apalagi kata kami, kita di situ termasuk sering ditekankan oleh Paulus. Nah, jadi tadi Samuel sudah menjelaskan tentang kesan umumnya terhadap 2 Korintus 5 ini. Kita akan memilih sama-sama, bukan kita sih, tapi Tere dan juga Samuel memilih ayat mana yang akan dipilih nih dari 2 Korintus 5 ini. Kalau saya ayat yang ke-15. Oke. Ayat yang ke-15. Kalau Tere? Saya pilih ayat yang ke-17. Ke-17. Berdekatan ya ayatnya ya? Iya. Ayat yang sangat terkenal ya. Oke, teman-teman sudah mendengar ya ayat mana yang dipilih oleh Tere dan juga Samuel. Silahkan. Sekarang bisa kita menggali bersama-sama dari ayat 15 dan ayat 17. Di luar itu nanti teman-teman bisa sediakan waktunya untuk menggali secara pribadi. Di lain waktu mungkin di lain jam ini, tapi hari ini kita akan fokus menggali ayat 15 dan juga ayat 17. Nah, karena Samuel memilih ayat 15, kita akan langsung ya. Mari kita melihat ayat 15, teman-teman bisa baca bersama-sama, saya akan bacakan. Dikatakan bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Wow, ini ayat sangat luar biasa menurut saya. Ketika baca ayat ini aja udah langsung diberkati tersendiri. Nah, kenapa nih Samuel memilih ayat 15 ini? Mengapa tertarik? Yang membuat saya sangat tertarik adalah kematian Kristus, satu orang saja pribadi, tapi mampu menyelamatkan semua orang. Kalau kita bisa sederhanakannya saja bahwa 1:1 jutaan orang. Itu adalah sesuatu hal yang sangat dahsyat menurut saya, bahwa ketika Tuhan Yesus mati, Dia mati untuk menebus atau menyelamatkan semua orang yang percaya. Tapi tidak menuntut kemungkinan bagi mereka yang tidak percaya. Jadi kalau yang belum percaya, mari kita percaya. Biar kita bisa diselamatkan. Ayo KKR. Jadi kamu bilang jutaan orang ya, Indonesia aja ratusan juta. Iya, melebihi itu. Oke, jadi Kristus mati untuk semua orang ya. Jadi Samuel sudah menjelaskan bahwa Kristus bukan mati untuk beberapa orang, tetapi untuk semua orang. Ya. Nah, makanya di ayat 15 ini katakan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, apa artinya itu?
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri? Kalau dari saya, tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri adalah ketika dia menyadari bahwa kematian Kristus itu menyelamatkan dirinya, maka secara otomatis ia sendiri akan sadar bahwa Tuhan sudah rela-rela loh mati untuk saya. Tapi kok saya hidupnya seperti itu saja. Artinya bahwa jangan sampai menyia-nyiakan kematian Kristus. Padahal sebenarnya kita yang harus mati, digantung di atas kayu salib, tapi Kristus menggantikan kita. Ya, itu dari saya. Ya, kalau Kristus mati untuk kita, artinya kita juga harus hidup untuk Dia dan untuk orang-orang yang Untuk percaya. Kristus. Ya. Siap. Oke, iya. Jadi seharusnya untuk siapa kita hidup kalau gitu menurut kamu? Kalau menurut saya, ya untuk Kristus. 100% untuk Kristus. Kalau kita masih berpikir bahwa 99%, 1%-nya untuk diri sendiri, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat tidak menghargai pengorbanan Kristus. Ya, tapi mungkin Karena kalau sekarang hidup 100% masih belum bisa ya. Itu. iya, Tapi akan diproses. Akan terus berjalan, memang tidak secara instan. Ketika kita mengaku percaya, langsung 100% berubah. Seperti orang membalikkan telapak tangan. Tapi ada sebuah proses yang panjang, dan proses itu adalah proses seumur hidup. Tidak terputus. Ya. Iya, jadi karena ini proses yang panjang, nah dalam kehidupan Samuel sendiri mungkin secara personal, nah sudahkah Samuel mungkin udah hidup bagi Kristus dan enggak bagi dirinya sendiri? Mungkin kadang sulit ya untuk hidup bagi Kristus dan tidak kepada diri sendiri, padahal kita masih punya tubuh, yang namanya tubuh ini kadang susah untuk diajak kerjasama gitu untuk hidup bagi Kristus. Nah itu gimana tuh prosesnya? Memang kadang-kadang seperti yang Paulus katakan bahwa kita ini manusia mempunyai duri dalam daging. Sempat juga Paulus memprotes, bisakah dicabut duri dalam daging ini? Dan Tuhan bilang itu tidak bisa, karena memang itu yang akan menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa tanpa Kristus. Seringkali kita berusaha dengan kemampuan kita dan itu jatuh. Jadi menurut saya bahwa proses itu tidak bisa kita sampai di titik di mana langsung selesai secara instan tanpa Kristus. Jadi proses itu bersama dengan Kristus. Oke, jadi tapi apakah sebenarnya kita mampu ya untuk hidup di dalam Kristus? Apalagi yang memberikan hidup tadi Kristus ya, kita tadi udah sama-sama jawab ya. Bisa nggak kira-kira? Ya, kalau dari saya, kenapa tidak? Kok Tuhan Yesus sudah pernah jadi manusia? Kan manusia sama seperti kita juga. Kenapa tidak bisa? Yang menjadi tidak bisa adalah keterbatasan pikiran kita yang kita landaskan bahwa kita tidak bisa. Kalau kita berkata bahwa bisa, kenapa tidak? Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kita pasti bisa. Tuhan mestinya akan bisa ya. Iya, pasti bisa. Iya. Dan di sini dikatakan juga yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Kristus benar-benar final, selesai menyelesaikan tugasnya gitu ketika dia mati dan bangkit bagi semua orang itu tadi. Nah, Tuhan juga memerintahkan kita untuk hidup bagi dia, dan itu sangat dimungkinkan sekali. Nah, ini ada pelajaran penting apa nih yang didapatkan dari Kak Samuel ya setelah menggali tadi dari ayat 15 ini? Kalau dari saya, pelajaran yang sangat penting adalah menyadari akan kematian dan kebangkitan Kristus yang akan membuat kita tidak berhenti bergantung dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah menyadari akan hal itu, maka sampai selama-lamanya juga kita tidak akan pernah sadar bahwa Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita. Iya, jadi selalu ada kerinduan untuk menyadari bahwa lagi-lagi aku hidup pun sekarang karena Kristus. Ya, tapi itu sangat penting ya, kesadaran bahwa Kristus mati dan telah bangkit untuk kita. Kalau kita tidak punya
pikiran itu, maka kita tidak punya kekuatan ya. Iya, betul. Oke. Nah, langkah praktis apa nih yang bisa diterapkan sebagai cara untuk meresponi firman Tuhan malam hari yang digali ini? Aplikasinya ini atau bagaimana? Iya, benar sekali, aplikasi lah. Oke. Aplikasinya untuk saya secara pribadi, saya akan hidup menyenangkan Tuhan di atas daripada segala kesenangan pribadi. Gimana itu? Dan seperti dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan di situ, saya baca versi firman Allah yang hidup karena itu sangat menusuk hati saya. Dikatakan di situ, kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap senang hati, seakan-akan saudara sedang bekerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk tuan saudara. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di bawah kolom langit ini, baik sebagai guru kah, kerja buruh harian, apapun itu, sekecil apapun pekerjaannya, harus dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi perlu digarisbawahi, jangan sampai kita melakukan dosa dan kita berkata untuk Tuhan. Jadi tetap untuk yang benar sesuai dengan isi Alkitab. Oke, ya, terima kasih sudah membagikan langkah praktis, dan ini pasti diingatkan terus karena kamu sendiri yang berbicara ya. Jadi ini pasti menjadi peringatan terus, reminder terus untuk bisa melakukan firman Tuhan yang digali dari pasal 15, khususnya ayat 15 juga, pasal 5 ayat 15. Nah, 15. Kak Samuel, sudah ada beberapa respon nih dari sahabat-sahabat yang ikut malam hari ini. Iya. Ada pertanyaan dari teman kamu ini, dari Alex. Bagaimana dengan orang yang tidak hidup untuk Kristus? Kalau dari saya tidak bisa menjamin mereka yang tidak hidup untuk Kristus. Tapi kalau mereka hidup untuk Kristus, saya jamin mereka pasti selamat. Tapi kalau mereka hidup untuk kepentingan diri sendiri, maka di luar daripada apa yang menjadi tujuan Tuhan datang untuk kita. Ya, yang jelas mereka yang hidup tidak untuk Kristus, maka hidupnya adalah sia-sia, ya? Iya, betul sekali. Saja. Tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Tidak ada guna. Tapi terlalu banyak orang yang seperti itu, bukan? Ya, mereka menggunakan diri sendiri ya. Ya, tetapi bukan berarti menjadi orang Kristen itu tidak boleh memiliki kesenangan ya. Kita memiliki kesenangan yang lebih istimewa di dalam Kristus daripada mereka yang hidup menyenangkan diri sendiri, ya, karena akan berakhir kepada kebinasaan. Tetapi ketika mereka hidup bagi Kristus, maka kita akan memiliki kebahagiaan sejati yang Tuhan janjikan bagi kita. Ya. Benar sekali. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada satu pertanyaan nih dari Kak Juli. Hidup untuk Kristus bisa dong dikasih contohnya? Nah, tadi aplikasinya kurang praktis. Oke. Jadi hidup untuk Kristus seperti yang saya sudah katakan di aplikasi tadi, segala sesuatu yang kita lakukan di bawah kolom langit ini, semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Jangan sampai ada 1% saja yang kita persembahkan untuk diri sendiri, yang untuk menyenangkan diri sendiri. Semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu amin, ya, amin. Saya berharap teman-teman yang ada di rumah boleh memberikan aplikasi pribadi ya, yang konkret, yang praktis, yang bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini banyak banget nih yang hadir pada sore hari ini. Ini teman-teman Samuel ya, ikut diundang untuk ini berayu PA. Iya. Ada banyak teman-teman juga yang mengikuti, yang rindu untuk belajar PA bareng. Amin. Iya, amin. Ini ada tanggapan juga nih dari Ibu Minarti. Iya.
Hidup bagi Kristus adalah hidup kita, bukannya milik kita lagi, tapi Yesus di dalam kita. Dengan menyangkal diri dan memikul salib. Kalau tidak, hidup untuk Kristus berarti menyanyikan hidup yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Sip, Bu. Amin. Untuk aplikasinya. Ya, terima kasih Bu Winarti. Ya, ini teman-teman silakan nanti bisa share di kolom komentar. Apa langkah praktis saudara ketika kita ingin hidup bagi Kristus? Coba berikan juga contohnya ya, sehingga teman-teman yang lain juga nanti bisa belajar dari contoh-contoh yang diberikan. Iya. Ya, nanti akan saya bacakan, tetapi kita akan dulu ya dengan Tere. Nah, karena waktu ya, jadi kita akan teman-teman nanti masih bisa memberikan tanggapan terkait dari ayat 15 yang dipilih oleh Samuel tadi, dan juga pelajaran yang sudah dibagikan tadi. Nah, Tere memilih ayat 17. Kita akan lihat dari ayat 17, dan ini ayat cukup favorit mungkin di banyak kalangan orang-orang percaya. Kita akan baca ya ayatnya dari ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, gimana Ter? Kok tertarik memilih ayat 17 ini? Iya, kenapa tertarik memilih ayat 17 ini? Aku sendiri tuh tertarik dengan kalimat awal yang dituliskan. Tuh. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru gitu. Jadi mungkin kelihatannya gampang gitu, di dalam Kristus. Berarti ketika aku ada di dalam Kristus, aku adalah ciptaan baru. Secara kalimat mungkin ini kayak cuman mudah gitu, tapi bagaimana mengaplikasikannya itu yang aku mungkin penasaran juga gitu, Kak. Oke, ya kita gali ya arti dari di dalam Kristus yang Tere katakan tadi ya. Jadi kalau di ayat 17 ini kita lihat sama-sama, wah, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, gimana nih kalau sepintas melihat ayat ini, jadi bagaimana nih caranya kita menjadi ciptaan baru? Iya. Ini hanya tinggal dibalik sebenarnya. Iya, benar. Ayat ini sebenarnya sudah sangat jelas gitu. Ya, gimana kita menjadi ciptaan baru, berarti kita harus ada di dalam Kristus. Gitu. Jadi yang lama. Iya. Maka yang aku bilang tadi ini jelas gitu pengertiannya. Jadi kita harus ada di dalam Kristus. Jadi makna di dalam Kristus ini termasuk dalam banget ya, apalagi di 2 Korintus ini cukup sering diulang-ulang Paulus kata di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, itu hampir sama, hidup di dalam Kristus yang ayat dipilih Samuel juga. Nah, apa nih menurut Tere ciptaan baru pengertiannya? Iya. Ciptaan baru di situ juga di ayat ini udah dikasih titik 2. Ia adalah ciptaan baru titik 2, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang gitu. Artinya ya ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Jadi ketika kita menjadi ciptaan baru, karakter kita, pengertian kita, tujuan kita, bahkan juga kehidupan kita itu baru di dalam Kristus gitu, Kak. Dan meninggalkan hidup lama. Mungkin bisa di-share nih contoh hidup lama itu seperti apa? Iya, hidup lama kalau kita sebelum mengenal Kristus pasti semua hal yang kita lakukan tadi juga sudah sedikit dijelaskan sama Kak Samuel. Semua hal yang kita lakukan itu menurut pengertian kita sendiri gitu. Semuanya mau-maunya kita, menurut kedagingan kita gitu, sebelum kita mengalami kelahiran baru. Itu, Kak. Iya, sedangkan ciptaan baru menanggalkan hidup lama dan mengenakan kehidupan yang baru. Dan hidup. Gimana, Bu? Ya, mungkin perlu sedikit lebih jelas ya. Mengenakan manusia baru atau menjadi ciptaan baru itu bukan memperbaiki yang lama ya. Yang lama benar-benar dibuang, ditinggalkan. Nah, bukan lagi memperbaiki yang lama terus menjadi lebih baik. Tidak, ini ciptaan baru. Artinya new creation, artinya benar-benar baru. Bukan bekas yang lama atau bukan perbaikan dari yang lama, bukan upgrade dari yang lama, tapi benar-benar baru. Ya, oke. Jadi teman-teman bisa paham ya.
ciptaan, kata ciptaan aja udah kita bisa mengerti sama-sama ya, sesuatu yang baru dan itu bukan dari kitanya tapi Tuhan yang menganugerahkan itu kepada kita. Nah, oke. Kita sudah belajar tentang ciptaan baru dan bagi Tere sendiri apa nih pentingnya sebagai manusia yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus? Iya. Ketika kita yang paling pentingnya itu ini tuh, kan tadi kakak juga udah bilang bahwa ciptaan baru itu adalah karya Kristus, karya Allah di dalam kehidupan kita. Ya kita harus ini, yang paling pentingnya itu meresponinya dengan pertobatan, iman, dan juga ketaatan serta ketekunan di dalam Kristus, gitu Kak. Iya, jadi kehendak diri sendiri juga gimana tuh? Seharusnya dalam menjadi ciptaan baru, kehendak pribadi kita pun semakin hari terus dibaharui gitu. Dan itu ya dalam proses, karena ini adalah manusia baru di dalam Kristus. Nah, gimana Ter? Apakah sudah menjadi ciptaan baru nih di dalam Kristus? Ya, dengan yakin ya ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, melalui Roh Kudus yang udah bekerja gitu kan, yang Tuhan Allah yang berkarya di dalam kehidupanku, menjadikanku menjadi ciptaan yang baru, sehingga saat ini pun aku bisa meresponi ciptaan baru yang udah Tuhan karyakan di dalam kehidupanku gitu, dengan bertobat terus diperbarui, diproses setiap hari. Iya, jadi aku tadi tertarik nih yang dibilang Tere. Ada respon yang kita berikan gitu ketika kita menjadi ciptaan baru gitu, bukan pasif sifatnya, tetapi ada respon kita sebagai manusia baru di dalam Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, menarik sekali ya. Tapi sebenarnya masih banyak yang bisa digali dari ayat 17 ini, tapi karena waktu nanti kita gali dari respon teman-teman, kita akan lihat semakin lebih dalam dari ayat 17 ini. Aplikasinya yang akan diterapkan Ter setelah pelajaran. Oke, pelajaran penting yang didapatkan dari ayat 17 ini. Iya, ketika menggali ayat 17 ini, ya aku belajar bahwa ketika aku ingin menjadi ciptaan yang baru, berarti aku harus hidup di dalam Kristus gitu. Karya keselamatan yang udah Tuhan berikan, ciptaan baru itu. Tadi kita juga udah bahas bahwa aku harus meresponinya dengan terus taat dan juga tekun melayani Tuhan, gitu Kak. Iya, dan aplikasinya itu juga? Iya, aplikasinya pastinya berkaitan. Berkaitan dengan ayat yang kupilih juga. Terus hidup di dalam Kristus, terus melayani, terus tekun, dan juga nggak berhenti di akunya juga gitu, tapi juga dibagikan ke orang lain. Iya, jadi kehidupan yang mengalirkan hidup baru kepada orang lain, bukan berhenti kepada diri kita sendiri atau berfokus kepada kehendak diri kita sendiri, tetapi mengalirkan gitu kehidupan baru kita kepada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, Oke, ini ada beberapa respon dari sahabat Sabda yang sepertinya juga sangat tertarik dengan ayat 17 ini, karena ini satu ayat yang sering kita baca, sering kita dengarkan mungkin, tapi kadang kita lupa dengan apa gitu makna dari ayat 17 ini. Jadi kita akan lihat sama-sama, Ter. Nanti Tere bisa menjawab ya terkait beberapa pertanyaan yang disampaikan. Ya, ini ada pertanyaan dari Alex. Karya keselamatan dari Kristus sebenarnya berakhir di mana, Kak? Ini tadi terkait penggalian dari Kak Samuel ini tadi kayaknya. Oh iya, masih berhubungan. Hidup baru. Ya, sama mau jawab? Ya, kalau mau jawab boleh nih, singkat saja ya. Karya keselamatan dari Kristus berakhir di mana? Berakhir ketika kita sudah menghembuskan nafas terakhir. Saya kira tidak mungkin berakhir. Kalau karya Kristus, karya keselamatan berakhir, kita nanti gimana dong? Maksudnya berakhir di kedagingan kita, tapi akan berlanjut seperti di pembahasan kita di ayat pertama tadi, ada kediaman, kemah kediaman tubuh secara jasmani dengan secara rohani. Ya, jadi berakhir secara lahiriah dan berlanjut ke dalam kekekalan. Kekekalan. Ya. Oke. Ini ada tanggapan juga dari Pak Yuswandi Yap.
Kebahagiaan itu relatif, tapi jangan pernah lupa akan tujuan utama kebahagiaan, yaitu Yesus Kristus. Baru berkat terkemudian itu akan mengikuti. Bahagia boleh, tapi tujuan utamanya harus kepada Allah. Iya, ini kebahagiaan kita bukan kebahagiaan duniawi ya, tetapi kebahagiaan sukacita yang Tuhan berikan karena keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga hidup kita akan terus bersama dengan Allah selama-lamanya. Terima kasih Pak Yosua. Ini sepertinya masih saudara. Dengan masih muda nih. Oh, Yosua Andi. Yosua Andi, teman ya? Temannya Samuel? Tidak, Bu. Tidak bukan ya. Oke. Ya. Ya, ada tanggapan nih dari Pak Denny Rohman. Hidup bagi Kristus kita juga harus menunjukkan kasih yang telah kita terima dari Yesus. Jangan dipendam kasih itu, berita harus berdampak. Ya, benar sekali. Nah, ini satu respon dari Yagungka. Good, cinta Tuhan akan membuat hidup lebih mapan. Wow, quote-nya menarik sekali. Hidup mapan seperti apa tuh di dalam Kristus? Kayaknya enggak selalu seperti itu deh. Hidup mapan itu kan artinya macam-macam ya. Kalau hidup mapan artinya nyaman, kemungkinan itu bukan di dalam Kristus. Lihat aja Paulus tuh ya, hidupnya mapan nggak menurut kamu? Wah, hidupnya mesake, Bu. Hidup Paulus tidak mapan karena selalu ada dalam bahaya, tetapi dia ada di dalam Kristus. Yang penting dia ada di dalam Kristus. Keadaan bahaya, penderitaan, kesenangan, apapun tidak masalah asal kita ada di dalam Kristus ya. Oke, tanggapan dari Kak Juli, pilihan Kak Tere maknanya berat. Iya, maknanya berat nih. Kak Juli belajar sesuatu kah dari ayat 17 ini bisa dibagikan? Mungkin aplikasinya dari ayat 17 yang tadi dibagikan oleh Kak Tere. Mungkin Kak Juli mendapatkan berkat tersendiri dari ayat 17, silakan dibagikan. Ya, Pak Denny Rohman, ciptaan baru karena dosa kita telah ditebus. Tidak dalam kungkungan dosa, jadi hidup tidak dalam dosa. Diperbarui pikiran dan kelakuan kita. Ya, jadi di dalam Kristus memang kita bukan lagi menjadi budak dosa gitu. Kita menjadi budak hamba kebenaran gitu, dan kita tidak hidup di dalam dosa lagi. Memang kita masih mengenakan tubuh daging, masih bisa berdosa ya Bu ya, tapi bukan menjadi budak atau hamba dosa lagi. Ya, Ibu Lani, tolong tanya Bu Yulia. Oh, ini ya Bu Yulia nih yang tanya. Ya, berarti kalau sudah jadi ciptaan baru, apakah perbuatan kita saat menjadi manusia lama masih bisa muncul kah? Ya, Ibu, ketika kita dilahirkan baru atau diciptakan baru oleh Allah, Tuhan tidak menghilangkan manusia lama kita. Nah, itu yang menjadi satu misteri ya. Kenapa Tuhan tidak menghentikan manusia lama kita? Tetapi ketika Tuhan melahirkan kita atau membuat kita atau menjadikan kita ciptaan baru, manusia lama kita tuh masih ada, gitu ya. Tidak dihilangkan oleh Tuhan. Saya kira ini PR untuk Ibu Lani bertanya kepada Tuhan kenapa. Kalau saya jawab nanti Ibu kurang banyak memproses apa yang Ibu tanyakan ya, tetapi itu sangat menarik dan itu menjadi kunci Ibu, menjadi kunci untuk bagaimana kita nanti bisa sungguh-sungguh memegang dan sungguh-sungguh bertahan dan juga sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Tuhan. Justru karena manusia lama itu masih ada, itu yang membuat kita terus-menerus diuji untuk kita selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Lani. Iya. Jadi ya menarik sekali sebenarnya pertanyaan ini. Dan ternyata kita juga pernah bahas dalam kelas ini, makanya Bu Lani harusnya ikut kelas kemarin. Oke, Bu Winarti, ciptaan baru berarti harusnya sesuai dengan fungsinya ya. Contoh orang menciptakan ulekan itu untuk mengulek bumbu atau sambal. Tapi kalau dipakai buat jadi mic, jadi tidak sesuai fungsinya. Berarti harus belajar manual book-nya untuk bisa berfungsi dengan baik. Dalam hal ini manual book-nya adalah firman Tuhan. Setuju, Bu. Winarti yang sangat keren kalau mencari istilah ya. Oke, ya, masih ada pertanyaan nih Bu dari Kak Alex. Iya nih banyak banget nih pertanyaan. Oke, ini pertanyaan Alex nih perlu dijawab oleh siapa nih? Tere nih ya.
Ya, kakak bilang tadi ciptaan baru itu karya Kristus. Nah, bagaimana dengan orang yang belum mengalami ciptaan baru? Iya. Tadi Oke. orang yang belum mengalami ciptaan baru gitu. Tadi udah disinggung sih sama Bu Yulia dikit juga gitu, bahwa Tuhan itu kan ketika menciptakan kita menjadi baru, itu kehidupan lama kita nggak benar-benar dikeluarkan gitu. Kalau aku sendiri melihatnya itu karena responsnya terhadap ciptaan baru itu yang nggak terus diproses atau diperbarui gitu. Itu sih Bu yang kalau saya lihat, ya mungkin bisa ditambahkan. Iya, ini pertanyaan Alex nih menjebak nih ya. Ciptaan baru karya Kristus. Bagaimana dengan orang yang belum mengalami ciptaan baru? Yang belum mengalami ciptaan baru ya dia akan terus-menerus menjadi manusia lama. Iya. Kalau dia tidak mengalami ciptaan baru ya berarti dia tidak akan memiliki hidup yang kekal. Ya, sesimpel itu saya kira. Jadi semua dari kita harus ada di dalam Kristus supaya kita menjadi ciptaan baru. Tidak ada cara lain ya, hanya ada di dalam Kristus. Ya, masih ada satu tanggapan lagi? Iya, masih ada satu tanggapan dari Kak Ocha, aplikasi ayat 15. Nah, bagus sekali Kak Ocha sudah memberikan aplikasi. Saya mau setia menjadi pelayan anak yang terus memperkenalkan Yesus kepada anak-anak. Anak-anak kenal, dekat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Kak Ocha. Guru sekolah minggu sejati ini. Terus berjuang itu untuk anak-anak supaya mereka menjadi ciptaan baru, ya. Iya. Ini teman-teman yang lama, teman-teman yang lain silahkan memberikan komentar aplikasi dan juga kami akan mengundang teman-teman yang ingin join. Iya, silakan klik request join. Kalau ada di bawahnya itu add a comment, sebelahnya itu ada tanda silang gitu, silakan klik. Kita akan menerima undangan dari teman-teman yang sudah klik ya. Ini sudah ada satu. Apakah bisa kita ajak untuk bergabung? Wah. Oke. Ya, silakan teman-teman mungkin yang setelah ini ada Ibu Victoria untuk meminta bergabung. Nanti setelah ini teman-teman yang lain juga ya yang juga boleh bergabung. Nanti Ibu Victoria akan memberikan pelajaran apa yang dia dapat. Lalu nanti giliran yang lain lagi. Jadi supaya ada beberapa orang bukan hanya satu saja. Oke, kita akan undang Ibu Victoria ya. Setelah itu silakan teman yang lain juga boleh mengeklik join. Iya, halo Ibu Victoria. Oke, sepertinya terputus jaringannya. Iya, saya mengundang ya Ibu Indayani, Pak Julius, kemudian Ibu Juli atau Ibu Lani. Ibu Lani mungkin baterainya kan hari ini nggak lowbat kayak dulu ya. Silakan join Ibu. Kemudian Pak Umbu, kemudian ada banyak yang lain. Nah, teman-teman yang belum paham untuk bagaimana berjoin, ini Roma akan memberikan tanda nih. Nah, di ini nih ya. Di bawah itu ada tanda plus yang kami beri panah, silahkan klik di situ. Itu saudara nanti akan di-invite untuk bisa masuk. Ya, tadi Bu Victoria nggak tahu kenapa nggak bisa masuk. Oh, lagi sambil makan, Bu. Kalau gitu jangan klik join, Bu. Nanti kita ngiri ikut makan deh. Oke, teman-teman ya, sekali lagi ya, silakan klik request join. Sebelahnya add comment di paling bawah tuh. Iya, kita menunggu teman-teman yang mau join. Ini ada banyak nih yang mengikuti nih. Ya, ada Astri, ada Ororing, ada Miss Niari. Nah, udah lama banget nih Ibu Miss Niarni tidak kita lihat. Saudara Sukong, Pak Denny Rohman, silahkan klik join untuk bisa bergabung. Nah,
Yes. Oke, ya kita akan bergabung dengan salah satu sahabat sabda yang hadir malam hari ini. Dengan Lia. Ya, sebentar ya, kita akan undang Lia untuk bisa bergabung dan men-sharingkan berkat apa yang didapat hari ini. Ya, teman-teman yang lain boleh ngantri ya, silahkan bisa juga klik tanda plus untuk bergabung. Oke, ini Yosua ngikut aja Bu. Nah, Yosua bisa kali ya, tadi udah memberikan respon nih, bisa kali gabung. Silahkan. Iya, sepertinya. Lia nggak bisa juga. Oke. Lia, kita coba invite kamu ya. Kita akan coba invite Lia, mungkin bisa di-accept. Oke, ya teman-teman yang lain silahkan boleh mengisi di kolom komentar untuk aplikasi atau pelajaran yang didapat tuh hari ini. Kita masih ada waktu untuk kita bisa saling berbagi. Kamu sendiri gimana, Roma? Dapat berkat apa hari ini? Aku kalau ditanya berkat selalu punya pelajaran tersendiri bagi aku, Bu. Berkat yang aku dapat itu hidup baru di dalam Kristus itu bukan berusaha aku harus meniru meniru orang supaya semakin baik, supaya semakin terlihat keren gitu. Tapi benar-benar ini bukan sesuatu yang mekanisme gitu yang dibuat-buat, tetapi benar-benar keluar dari hati dan dia bisa dilihat orang, dibaca orang sebagai surat yang terbuka gitu. Dan kehidupan baru, jadi ciptaan baru di dalam Kristus itu juga itu bisa berbuah dan dinikmati orang buahnya gitu di dalam Kristus. Jadi bukan sesuatu yang mekanisme yang aku buat sendiri atau aku paksakan melalui kehendakku sendiri, tapi benar-benar pure Tuhan yang memampukan juga. Iya, kalau kita mencoba untuk menjadi orang yang baik dengan usaha kita, maka yang tadi Roma bilang, yang keluar buah, tapi buahnya buah palsu kali ya, buah pasangan gitu ya, buah plastik yang kelihatan bagus tetapi sebenarnya tidak hidup. Karena itu Bapak Ibu, satu kunci untuk bagaimana bisa hidup dan berbuah supaya ciptaan baru kita tuh sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang produktif, memberikan buah adalah dengan dekat kepada pokok anggur, ya, dekat kepada Allah, sehingga kita terus-menerus akan diberikan kekuatan untuk menjadi ciptaan yang Tuhan inginkan. Nah, Samuel sendiri saya ingin tanya nih pada Samuel, gimana Samuel bisa tetap memelihara dan menumbuhkan ciptaan baru yang Tuhan sudah taruh, yang sudah Tuhan ciptakan dalam hidupmu? Seperti pohon, kalau untuk kasih tumbuh harus disiram. Betul. Sama juga dengan kita, kalau kita tidak pernah disiram, itu siramnya bukan pakai air, karena kita mandi terus, siram pakai firman Tuhan. Jadi setiap hari harus benar-benar melekat kepada pokok anggur seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita harus melekat, karena tidak akan menghasilkan buah kalau tidak melekat pada pokoknya. Iya. Apalagi caranya berusaha sendiri untuk buah tanpa pokoknya. Itu dari saya. Iya, terima kasih. Teres ingin memberikan tambahan untuk pertanyaan yang sama? Iya, kalau aku sih melihatnya itu Bu, kita itu harus hidup yang terus mau bersekutu dengan Tuhan gitu. Karena kan kita sadar bahwa daging kita ini sebenarnya lemah gitu kan. Nah, gimana kita supaya bisa terus menjadi ciptaan baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya berarti kita harus terus berdoa, terus bersekutu dengan Tuhan, dan juga terus membaca firman-Nya, ya kayak yang kita lakukan sekarang ini juga salah satu supaya kita tetap bisa menjadi ciptaan baru yang ada di dalam Kristus gitu. Jadi PA, bersekutu juga dengan teman-teman, sama-sama belajar gitu. Iya, iya.
Terima kasih Tere. Jadi menjadi ciptaan baru itu terus belajar ya, belajar menjadi serupa seperti Kristus. Dan kayak tadi Samuel bilang harus disiram terus menerus supaya tumbuh subur sehingga menghasilkan buah. Ini ada komentar satu lagi dari Ibu Yati. Oke, ada satu komentar nih dari Ibu Yati. Hidup dalam Kristus adalah proses mematikan keinginan daging. Nah, dan aplikasi dari Kak Ocha, Bu, dari ayat 17. Tadi dia udah bagi ayat 15. Saya mau tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Doa, pembacaan firman, agar saya ditolong, dimampukan untuk memilih dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yati dan juga Kakak Ocha. Ya, kiranya melalui penggalian kita malam hari ini, kita tahu bahwa kekuatan kita ada di mana nih? Tadi ayat yang dipilih oleh Samuel itu memberikan satu kunci ya, letaknya yaitu percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Itulah yang memberi kekuatan bagi kita, ya. Oke, ya. Karena waktu nih, ini kayaknya masih belum bisa menginvite siapapun. Oke, kita masih menunggu ada Ibu Winarti. Iya. Halo Ibu, akhirnya bisa ketemu nih. Wow, sudah di kamar Bu? Iya. Iya, lagi di kamar ini. Kelihatan nggak ya? Oke, Ibu Winarti. Gimana cara dibalik ya? Cara dibalik Iya. Bu. Ya, saya fotonya ini keluar, bagaimana dibalik ini? Itu ada panah Bu, ada panah. Oh iya. Oke. Nah, ya, aduh belum. Maklum. Ya, gini ya. Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya, Bu Yulia. Halo Ibu. Ya. Iya, Ibu Winarti, Ya, silakan share. Ya, pelajaran apa yang Ibu dapat malam ini? Saya sangat tertarik dengan pernyataan Bu Julia ya dalam soal ciptaan baru tadi ya, bahwa kalau kita sudah menjadi ciptaan baru tuh tidak ada yang produk lama yang direnov gitu ya istilahnya ya, bukan renovasi, bukan tambal sulam, tapi pada prakteknya banyak dari kita rata-rata seperti itu ya. Oh, saya orang pemarah, sekarang berkurang marahnya gitu. Contohnya gitu ya. Jadi sebenarnya kan harusnya tidak seperti itu, harusnya ada buah roh, tapi seringkali mungkin kita menjadi salah kaprah. Bahkan disebutkan di ayat sebelumnya, saya lupa di ayat berapa kan. Harusnya kan kalau kita udah pakai jubah baru, jubah lamanya kan, baju lamanya dibuang gitu ya. Ya. Tapi ada banyak orang kan di-double. Jadi kan sumuk ya, gelisah. Maksudnya pakai baju lama, tapi mau pakai baju baru itu tetap dipakai dua lapis gitu loh. Nah itu yang sering menurut saya pernah dapat ilustrasi. Bagus banget ilustrasinya ya. Seringkali kita sebagai umat Tuhan tuh masih sayang gitu loh pakai baju yang lama, masih dipakai yang baru hanya buat tutupin doang, cover gitu loh. Coverage-nya doang. Jadi outernya casingnya manusia baru, dalamnya masih manusia lama. Gitu loh. Nah itu saya sangat terberkati bagaimana jangan hanya dari segi outernya aja, casingnya tampak bagus. Kita sepertinya orang-orang di gereja yang benar-benar ikut Tuhan ya, tapi dalam diri kita, hati kita masih banyak yang mesti dibenahi, masih banyak belum dimurnikan gitu ya. Itu yang saya dapat. Nggak mudah ya Bu, bagaimana ya bisa benar-benar jangan jadi tambal sulam, apalagi masih menyimpan memakai baju lama. Itu yang benar-benar sepertinya benar-benar harus dibuang ya jadinya ya, istilahnya ya Bu ya. Tapi membuang baju yang lama ini tidak hanya sekedar membuang, Bu. Caranya bukan membuang di tong sampah, tetapi dengan kita hidup di dalam roh. Ketika kita hidup sebenarnya bukan secara fisik kita punya manusia lama ya, tapi pengaruh dari manusia lama itu yang terus-menerus mencoba untuk mengacaukan kita sehingga hidup baru kita itu selalu dibayang-bayangi oleh manusia lama kita. Nah, cara yang paling ajaib yang Tuhan berikan pada kita adalah dengan hidup di dalam roh. Ketika ciptaan baru ini benar-benar dihidupi di dalam roh, maka nanti pelan-pelan pengaruh dari manusia lama ini akan semakin redup, sampai nanti akan hilang. Nah, caranya cuma itu. Kita harus
menghidupi manusia baru ini atau ciptaan baru ini dengan hidup di dalam roh. Sehingga manusia yang lama yang terus-menerus memberi pengaruh ini, pelan-pelan dia tidak akan punya pengaruh lagi, tidak akan punya kekuatan lagi. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam roh, maka manusia lama akan muncul lagi dan akan kuat untuk muncul. Semakin kita hidup di dalam roh, manusia lama kita ini semakin lemah, sampai nanti akan tidak punya pengaruh lagi. Nah, itu yang saya lihat sebagai satu misteri yang Tuhan berikan, kenapa manusia yang baru ini selalu didampingi oleh manusia yang lama gitu ya, selalu dibayang-bayangi oleh manusia lama, supaya kita selalu memilih untuk hidup di dalam roh, sehingga kita memiliki kekuatan. Dan yang manusia lama ini tidak perlu dibuang bahkan, tapi nanti akan hilang sendiri kekuatannya kalau kita hidup di dalam roh. Karena yang memberikan kekuatan itu adalah hidup di dalam Kristus. Itu yang membuat manusia lama ini takut dan pelan-pelan dia tidak akan punya pengaruh lagi. Nah, itu yang sangat ajaib. Ya, saya setuju. Betul sekali. Jadi memang disampaikan di ayat firman juga bahwa daging itu lemah, tapi kan roh penurut ya. Makanya tetap diakui bahwa daging ada, tapi dia semakin hari semakin lemah harusnya. Karena kalau manusia roh kita yang dikasih makan seperti anjing hitam, anjing putih, kalau kita kasih makannya anjing hitam terus lama-lama, anjing hitam yang kuat. Tapi kalau kita kasih makan anjing putih, roh yang kita kasih makan, lama-lama dia mati. Kita nggak usah kasih makan dia lagi, gitu ya mungkin ya Bu ya. Kalau kita kasih makan, istilahnya itu saya dapat, ya kalau manusia batin ya kita, manusia roh kita anjing putih. Kita kasih dia makan nih firman, doa, lama-lama yang anjing hitam, manusia daging kita makin lama makin lemah, makin kecil. Yang makin besar adalah rohnya di dalam diri kita. Itulah artinya hidup di dalam Tuhan ya Bu ya. Ya, tapi itu hanya ilustrasi ya Bu, hanya ilustrasi. Iya. Mungkin tidak persis seperti itu, tapi itu bisa menolong lah, untuk menolong kita punya gambaran gitu ya. Ya. Iya, hanya tadi saya lihat beberapa orang mungkin termasuk saya juga dulunya punya anggapan seperti yang tadi ya, kebanyakan orang tidak berpikir bahwa ciptaan baru itu benar-benar gitu ya. Mereka pikir itu satu hal yang perbaikan tadi yang di awal Bu. Tapi ternyata itu membuka paradigma baru ya, bahwa sungguh-sungguh nggak bisa seperti itu ya. Itu hanya diizinkan Tuhan, bahwa kita tuh sepenuhnya menunjukkan kita tuh bergantung kepada kekuatan roh. Gitu. Yang lama-lama daging kita tuh bisa tidak lagi berkuasa atas tubuh kita lagi, tapi roh kita yang lebih berdominan, lebih kuasa, intinya gitu ya Bu ya. Ya. Itu bagus sekali pernyataannya, jadi sebagai ciptaan baru itu digali lebih dalam, dan udah digali sih sebenarnya di MLC ya kemarin kelas ya. Sebelumnya. Oke, thank you ya. Mungkin yang lain bisa dapat giliran juga, saya keluar dulu. Oke Bu, thank you Bu. Iya, ini cara keluarnya bagaimana ya? Ntar lo dikeluarin. Kita yang keluarin Bu. Oke. Iya, aduh waktu sudah lewat nih Roma. Ya, kita akan berikan kesimpulan ya. Bahwa kita bisa menjadi manusia baru di dalam Tuhan karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam Kristus. Kristus yang seperti apa? Kristus yang mati dan bangkit tadi seperti ayat yang dipilih oleh Samuel ya. Kita memiliki Kristus yang hidup, mati dan hidup atau bangkit, sehingga kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, sehingga kita tidak lagi menginginkan hidup untuk diri sendiri. Jadi sebenarnya bukan kita berusaha untuk tidak hidup di dalam hidup untuk diri sendiri, tapi karena kita hidup di dalam Kristus, maka kita memiliki keinginan untuk tidak mau hidup di dalam Kristus, tidak mau hidup untuk diri sendiri, sorry ya. Karena kita memiliki Kristus yang hidup di dalam kita, kita memiliki keinginan untuk tidak hidup bagi diri sendiri. Jadi bukan usaha manusia, tetapi usaha Allah, dan oleh roh kita dimampukan. Nah tadi dari ayat yang dipilih oleh Tere, bahwa kita sekarang di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Kristus yang seperti apa? Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Sehingga kita menjadi manusia baru, dan ketika kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, maka kita akan hidup bagi Dia. Nah, tadi seperti yang juga di-sharingkan oleh beberapa teman-teman yang ada di rumah, bahwa
hidup di dalam Kristus itu menjadikan satu kekuatan baru untuk manusia lama kita boleh disingkirkan kekuatannya sehingga kita benar-benar hidup bagi Kristus. Iya. Wow, banyak hal yang kita pelajari hari ini. Bersyukur sekali dari penggalian Tere, dari penggalian Samuel. Terima kasih telah bersama-sama dengan kita menggali pasal 5 dari 2 Korintus ini. Kita bersyukur juga untuk teman-teman yang sudah memberikan respon, memberikan aplikasi pelajaran penting. Wow, saya sangat terberkati juga dengan setiap respon dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Yulia juga yang sudah menyimpulkan. Ya, saya agak terganggu sedikit dengan komentar dari Ibu Lani dan juga dari Kakak Ocha. Bolehkah saya mengkoreksi sedikit ya? Ibu Lani bilang, jadi apa bisa dibilang gini Bu, jika kita mati bagi diri kita, maka kita hidup bagi Kristus. Kebalik Ibu, kita hidup bagi Kristus, maka nanti kita akan mati bagi diri sendiri, bukan kebalikannya. Kalau kebalikannya kita berusaha untuk mati, supaya kita hidup di dalam Kristus. Enggak, kita hidup di dalam Kristus, sehingga diri kita menjadi mati. Yang menjadi kekuatan itu di Kristusnya, bukan usaha kita. Jadi kita nggak perlu berusaha untuk mati bagi diri sendiri, enggak. Ketika kita hidup di dalam Kristus, nanti otomatis diri sendiri akan mati. Itulah kekuatannya, itulah rahasianya. Sama dengan yang Kakak Ocha katakan ya. Contoh ciptaan baru, dulu mulutnya suka berkata kasar, sekarang sudah tidak berkata kasar atau caci maki. Tidak perlu kita berusaha untuk tidak berkata kasar. Berkatalah yang baik, maka otomatis saudara tidak akan berkata-kata kasar. Bukan saya berhenti berkata kasar. Bagaimana berhenti berkata kasar? Kalau saya berkata baik dalam arti kita berkata firman Tuhan, maka kita nanti akan berhenti sendiri, nggak usah berusaha. Seperti gini ya, kalau saudara suka merokok, misalnya suka merokok. Saudara kan setelah menjadi ciptaan baru, saudara ingin berhenti merokok, bukan? Nah, caranya sebenarnya bukan berusaha berhenti merokok. Nggak usah berusaha. Hiduplah di dalam Tuhan, nanti otomatis saudara nggak akan suka rokok lagi. Jadi bukan diri kita yang berusaha untuk berhenti merokok. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita memberi makan hidup roh kita dengan baik, nanti saudara nggak akan suka rokok lagi, otomatis itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita memberi hidup kita makanan rohani yang benar, maka saudara tidak akan suka merokok. Jangan dibalik. Kalau dibalik saudara berusaha, terus saudara ingin Kristus berbuah di dalam saudara. Enggak. Kristuslah yang berbuah di dalam kita, sehingga yang lama, yang jelek itu akan mati. Saudara tidak perlu mematikan itu. Mungkin saya nggak tahu, cukup jelas apa enggak ya? Kira-kira gitulah. Saudara tidak perlu mematikan semua kata kasar, sifat pemarah yang lain itu sebenarnya nggak perlu gitu. Hiduplah dengan benar, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah Allah, bacalah firman Tuhan, bacalah buku-buku rohani yang baik, hiduplah di dalam Kristus, berdoa banyak. Nanti itu yang lain-lain itu akan dengan sendirinya akan runtuh sendiri gitu, ya. Jadi jangan berusaha. Kalau saudara berusaha itu menunjukkan saudara itu kemanusiaan saudara yang berusaha. Itu ya. Hiduplah dekat dengan Kristus, nanti yang lain-lain itu akan runtuh sendiri. Itu ya. Coba deh. Oke, thank you. Sorry menambahkan itu karena saya nggak mau ini jadi nanggung gitu ya. Oke. Amin. Oke. Ya, teman-teman kita akan tutup dalam doa karena waktu sudah lewat. Iya, Roma akan tutup dalam doa juga atau akan minta Samuel untuk tutup dalam doa? Mungkin Samuel ya Bu ya. Oke. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Kami telah belajar banyak tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran yang kami telah belajar gali bersama tidak menjadi kebenaran yang sia-sia, firman yang sia-sia dan berlalu di telinga kami, tapi menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini,
Biarlah hidup kami boleh benar-benar ada di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Ajar kami senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami senantiasa menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang akan terus memegang kendali kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami akan berpisah, kiranya penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hari ini ada bersama dengan kami. Berkati Kak Roma, Ibu Yulia yang telah memandu kami di dalam diskusi ini. Kiranya Tuhan Engkau terus bertambah-tambahkan hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan. Berkati juga Kak Tere beserta semua staf Sabda. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan hikmat pengetahuan, dengan kedamaian, kesejahteraan yang berasal daripada Tuhan. Kami percayakan hidup kami, semua kami yang bergabung di dalam live Instagram ini, kiranya Tuhan turut campur tangan, meneguhkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa baca 2 Korintus 12. 12. Iya. Oke, selamat malam. Selamat malam. berjumpa dan salam Ayo PA. Kita akan bertemu dalam Instagram Live untuk Ayo PA seri Alkitab, PA online bareng yang diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 atau 7:30 waktu Indonesia Barat. Dari teman-teman dari Indonesia Timur bisa menyesuaikan, dan kita akan bertemu untuk menggali bersama-sama. Minggu depan kita akan melihat dari 2 Korintus pasal 12. Bisa sekarang dicatat ya dalam HP-nya atau dalam note-nya gitu. 2 Korintus 12 kita akan gali bersama-sama minggu depan.